upaya hukum apa yang bisa kita lakukan jika hal tersebut terjadi pada tanah yang kita miliki. Sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan yang kuat berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lantas, bagaimana jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama namun pemegang haknya yang berbeda? Secara hukum, dalam kasus ataupun permasalahan tersebut, kita mengacu ataupun merujuk kepada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2018 yang menyatakan pada intinya apabila terdapat sertifikat ganda pada objek ataupun tanah yang sama yang dimana keduanya sama-sama otentik, maka sertifikat hak yang terbit terlebih dahululah itu yang paling kuat. Kemudian, upaya hukum apa yang bisa kita lakukan jika hal tersebut terjadi kepada tanah yang kita miliki? Yang pertama, kita dapat menempuh upaya administratif. Upaya administratif di sini adalah dengan mengajukan keberatan ataupun permohonan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional. Karena BPN memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 21 tahun 2020 yang didasarkan pada pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 yang dimana BPN memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa tanah termasuk sertifikat ganda yang dimana BPN di sini menyelesaikan secara administratif dalam hal BPN menegosiasikan, memediasi dan juga baru dapat membatalkan ataupun mencabut hak atas tanah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, melalui jalur litigasi ataupun pengadilan. Ketika jalur pertama sudah ditempuh, bisa langsung lanjut ke jalur kedua ini melalui litigasi, yakni dengan mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa harus ke PT UN? Karena bagaimanapun SHM merupakan produk ataupun keputusan tata usaha negara. Karena BPN di sini sebagai pejabat tata usaha negara. Jadi kita harus mengajukan pembatalan sertifikat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, masih tetap di jalur litigasi, yakni dengan mengajukan gugatan kepemilikan hak atas tanah ataupun permohonan pengesahan hak atas tanah ke Pengadilan Negeri. Nah, yang ketiga, ini bisa dilakukan dengan pelaporan secara pidana apabila memang ada dugaan ataupun bukti yang ditemukan ketika ada sertifikat yang muncul atas adanya dugaan pemalsuan dokumen ataupun pemalsuan surat. Itu diatur di dalam pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.